Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehidupan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabda-Mu pada hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar mampu mengenali panggilan-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, seperti Engkau memanggil para rasul, panggillah kami keluar dari kenyamanan, ketakutan, dan keegoisan kami. Berilah kami hati yang peka terhadap mereka yang tersesat, terluka, dan kehilangan harapan. Roh Kudus, terangilah pikiran kami, kuatkanlah iman kami, dan jadikanlah hidup kami sarana untuk menghadirkan kerajaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang ingin dipilih, tetapi tidak semua siap diutus. Banyak orang senang menerima kehormatan, tetapi enggan memikul tanggung jawab atas kehormatan yang diberikan. Banyak pula yang ingin dekat dengan Tuhan, tetapi tidak bersedia meninggalkan kenyamanan untuk melayani sesama. Melalui sabda Tuhan yang hari ini diperdengarkan oleh gereja kepada kita, kita mendengar kisah Yesus yang memanggil 12 murid. Ia memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Setelah itu, Ia mengutus mereka kepada domba-domba yang hilang sambil mewartakan, kerajaan surga
sudah dekat. Kerjaan Yesus sudah memanggil para murid hanya supaya mereka menjadi kelompok istimewa yang dekat dengan Dia. Mereka dipanggil agar diutus. Kedekatan dengan Yesus selalu melahirkan tanggung jawab terhadap sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang tadi kita dengar, kita mendengar Yesus menyebut nama ke-12 rasul itu satu demi satu. Mereka bukan kelompok manusia yang sempurna. Latar belakang mereka beragam. Ada nelayan sederhana, ada pemungut cukai, ada orang yang memiliki semangat politik, ada yang kelak menyangkal Yesus, bahkan ada yang mengkhianati Dia. Yesus mengetahui kelemahan mereka, tetapi tetap memanggil mereka. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan tidak selalu didasarkan pada kehebatan manusia. Tuhan tidak menunggu seseorang sempurna untuk dipakainya. Ia memanggil orang biasa, lalu membentuk mereka melalui perjalanan bersamanya. Seringkali kita menolak panggilan Tuhan dengan berkata, "Saya tidak mampu, saya kurang pandai, saya bukan orang suci, saya memiliki masa lalu yang buruk." Namun pertanyaannya bukan pertama-tama apakah kita mampu, melainkan apakah kita bersedia. Tuhan tidak hanya memakai kemampuan kita, Ia terutama memakai hati yang mau dibentuk dan taat kepadanya. Yesus memberi para rasul kuasa atas roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Kuasa itu bukan untuk membuat mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kuasa diberikan untuk membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan. Kuasa menurut dunia sering digunakan untuk menguasai. Orang mengejar jabatan agar didengar, dihormati, dan dilayani. Sebaliknya, kuasa yang berasal dari Kristus selalu diarahkan kepada pelayanan. Karena itu, setiap tanggung jawab yang kita miliki perlu diperiksa dengan jujur. Sebagai orang tua, apakah kewibawaan kita dipakai untuk mendidik atau menakut-nakuti anak? Sebagai pemimpin, apakah jabatan digunakan untuk melayani atau memperkaya diri? Sebagai pelayan gereja, apakah tugas dijalankan demi umat atau demi mencari pengakuan? Kuasa tanpa kasih akan melukai. Jabatan tanpa kerendahan hati akan menindas. Pelayanan tanpa ketulusan akan berubah menjadi panggung untuk memuliakan diri. Yesus kemudian melanjutkan sabdanya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perintah ini bukan berarti Yesus menolak bangsa lain. Dalam perkembangan selanjutnya, para murid akan diutus kepada segala bangsa. Namun, pada tahap ini, Yesus mengajarkan bahwa perutusan itu perlu dimulai dari mereka yang paling dekat. Kita sering ingin melakukan hal besar dan jauh, tetapi mengabaikan orang yang ada di rumah sendiri. Kita ingin dikenal sebagai orang baik di masyarakat, tetapi kasar kepada keluarga. Kita aktif menolong banyak orang, tetapi tidak memiliki waktu mendengarkan pasangan atau anak kita sendiri. Kita berbicara tentang kasih kepada dunia, tetapi memelihara permusuhan dengan saudara sendiri. Domba yang hilang mungkin berada sangat dekat dengan kita. Ia mungkin seorang anggota keluarga
yang menjauh dari Tuhan, anak muda yang kehilangan arah, pasangan yang merasa tidak diperhatikan, orang tua yang kesepian, atau rekan kerja yang diam-diam sedang berjuang. Perutusan Kristiani dimulai dari rumah, tetapi tidak berhenti di rumah. Kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Tuhan dari lingkungan terdekat, lalu bergerak semakin luas. Yesus meminta para rasul mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah bukan sekedar tempat yang nanti dimasuki setelah kematian. Kerajaan Allah hadir ketika kehendak Tuhan mulai terlaksana. Ketika orang yang terluka disembuhkan, yang tertindas dibelah, yang berdosa bertobat, yang bertengkar berdamai, dan yang putus asa memperoleh pengharapan. Karena itu, pewartaan tentang kerajaan Allah tidak cukup hanya melalui kata-kata. Hidup kita sendiri harus menjadi bukti bahwa Tuhan sungguh hadir. Kita tidak dapat percaya kerajaan Allah sudah dekat jika kehadiran kita justru membawa ketakutan, perpecahan, kebencian, ketidakjujuran. Pewartaan yang paling kuat bukanlah orang yang berbicara paling banyak, melainkan orang yang hidupnya sesuai dengan pesan yang disampaikannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hari ini diperdengarkan kepada kita mengajak kita semua untuk mengambil 3 sikap nyata. Pertama, marilah kita sadari bahwa setiap orang yang dibaptis adalah orang yang dipanggil dan diutus. Perutusan bukan hanya milik imam, biarawan, biarawati, atau katekis, atau dewan paroki, atau orang-orang khusus. Orang tua diutus melalui keluarganya, guru diutus melalui murid-muridnya, tenaga kesehatan diutus melalui pelayanan kepada orang sakit, orang muda diutus melalui persahabatan dan media sosialnya. Setiap tempat dapat menjadi ladang perutusan. Kedua, mari kita gunakan pengaruh untuk penyembuhan, bukan melukai. Kita mungkin tidak memiliki kuasa besar, tetapi setiap orang mempunyai pengaruh. Satu ucapan dapat membuat seseorang bangkit atau semakin hancur. Satu keputusan dapat mendorong atau merugikan banyak orang. Gunakan kata-kata, jabatan, pengetahuan, harta, dan kemampuan sebagai sarana untuk pelayanan. Yang ketiga, marilah kita mencari domba yang hilang di sekitar kita. Jangan hanya dekat dengan orang-orang yang menyenangkan dan mudah diajak bekerja sama. Yesus mengutus kita juga kepada mereka yang sulit, terluka, tersingkir, bahkan yang pernah mengecewakan kita. Mungkin langkah pertama yang perlu kita lakukan hari ini sangat sederhana. Menghubungi seseorang yang sudah lama kita abaikan. Mendengarkan anggota keluarga tanpa menghakimi. Mengajak orang yang menjauh untuk kembali berdoa. Atau berdamai dengan orang yang sedang bermasalah dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil para rasul dengan nama mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau juga memanggil kami secara pribadi untuk menjadi murid dan utusan-Mu. Ampunilah kami ketika kami lebih suka menerima kehormatan daripada tanggung jawab, lebih ingin dilayani daripada melayani, dan lebih mudah melihat kelemahan sesama daripada menolong mereka. Tuhan, bebaskanlah kami dari rasa tidak mampu, ketakutan dan kemalasan, dan kesombongan yang menghalangi kami menjawab panggilan-Mu.
Berilah kami kuasa yang berasal dari kasih, kuasa untuk mengampuni, menguatkan yang lemah, membela yang kecil, menyembuhkan hati yang terluka, serta membawa pengharapan kepada mereka yang berputus asa. Berkatilah keluarga, pekerjaan, komunitas, dan pelayanan kami. Bantulah kami menemukan domba-domba yang hilang di sekitar kami. Jadikanlah kami tidak hanya pandai berbicara tentang-Mu, tetapi sungguh menghadirkan-Mu dalam tindakan yang konkret. Utuslah kami Tuhan, pakailah tangan kami untuk melayani, kaki kami untuk mendatangi mereka yang membutuhkan, mulut kami untuk mewartakan kebenaran, dan hati kami untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan. Semoga melalui hidup kami, kerajaan-Mu semakin dirasakan dekat oleh setiap orang yang kami jumpai. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.